Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan saya Usman Kadir, SPTI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Integral Lukman Al-Hakim Salama Kota Bima, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIMKO 2501011111494. Pada hari ini 9 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 5 dengan materi beriman pada hari akhir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Siap. Sebelum belajar. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan mudahkanlah aku dalam memahaminya. Amin. Siap. Ya, perhatikan sebentar. Sebelum kita lanjutkan, Pak Guru ingin mengetahui kehadirannya dulu. Ada yang nggak hadir? Ada. Berapa orang? Satu. Berapa namanya? Ya. Kenapa nggak hadir nih? Sakit. Ada lagi yang lain? Ada. Baik. Karena sudah nggak ada, sudah siap belajar nih. Sudah. Nah, ya, sebelum Pak Guru menyampaikan materi hari ini, Pak Guru ingin tanya, kemarin kita udah belajar tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Nah. Ada 6. Rukun iman yang kelima apa? Iman pada hari kiamat yang akan kita pelajari, yaitu iman pada hari akhir. Baik, perhatikan di layar depan ya, anak-anak. Hari kiamat, kenapa kita harus mempelajari tentang hari kiamat? Ada tahu? Kenapa? Agar kita tahu kalau hidup manusia itu selamanya. Ya, jadi perhatikan, kenapa kita harus mempelajari tentang hari kiamat? Karena kehidupan kita ini tidak abadi. Di dunia ini kehidupan hanya sementara. Ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu di akhirat sana. Nah, di sana baru kita abadi. Lalu untuk apa kita mempelajari mengetahui hari kiamat itu? Supaya karena di hari kiamat itu dunia ini, manusia, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi hancur lebur seperti ini, maka kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Itulah tujuannya kita mengetahui atau mempelajari tentang hari kiamat. Nah, seperti ini kita masih kecil, jadi anak-anak dewasa
Dah, setelah itu menikah, jadilah keluarga. Kemudian setelah itu udah tua, udah meninggal, masuk kubur, lalu kita kemana? Ya itulah yang disebut dengan hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir dan kiamat adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembahasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Nah itulah kita manfaatnya untuk mempelajari tentang hari akhir ini supaya kita beramal untuk menghadapi hidup di akhirat. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Nah, beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari hukum dan mukmin dan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di hari kiamat atau hari berakhirnya hidup manusia, berakhirnya hidup makhluk hidup itu dibagi dua. Ada yang tahu? Apa aja? Tuh? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah itu ada dua kelompok atau pembagian kiamat. Kembali lagi. Ya, kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran atau kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya banjir. Jadi kiamat sugro itu adalah kiamat, bisa dikatakan kiamat sugro itu kiamat kecil. Kiamat kecil kenapa dikatakan kiamat kecil? Contoh manusia yang meninggal. Nah itu kan berakhir hidupnya. Itu hanya untuk dia. Nah jadi seperti itu. Ada gunung Merapi meletus, hancur. Nah kiamat kecil kenapa? Hanya gunung itu aja yang hancur. Ada hewan peliharaannya mati, yaitu kiamat kecil. Kenapa? Karena hewan itu aja yang mati, tidak semuanya. Nah, itu yang disebut dengan kiamat sugro. Nah ini ada mobil kecelakaan, berbanjir. Nah, meninggalnya seseorang. Meletus gunung Merapi itu semua adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kenapa dikatakan kiamat kecil? Karena bagian kecil itu aja yang berakhir hidupnya. Dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal, nggak ada yang selamanya. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan kepada Allah. Allah mengatakan bahwa semua kita yang memiliki nyawa itu pasti akan mati. Alam barzah merupakan alam lanjut, tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibagikan dari kuburnya. Nah, setelah kita hidup, nyawa kita dicabut, maka kita hidup di dalam alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Nah, di dalam alam kubur itu ya tinggal kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan, yang akan menjawab pertanyaan para malaikat. Di situ akan ditanya siapa nama Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Bagi kita yang sudah sering melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, sering berzikir kepada Allah, maka dengan sendirinya akan langsung muncul. Tanpa harus kita baca lagi, bergerak lagi, enggak. Gerak tangan, gerak sendiri, takbir Allahu Akbar, mereka sudah tahu. Berarti menandakan bahwa hamba Allah ini sering melaksanakan perintah Allah selama hidup di dunia. Kemudian kita berselawat. Jadi Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mereka tahu. Oh berarti ini Nabi Muhammad. Nah, kemudian kita langsung melantunkan ayat Al-Quran. Jadi makanya ketika kita setiap hari itu membaca Al-Quran, nah ketika nanti di dalam kubur itu tanpa kita mencari Al-Quran langsung bunyi sendiri mulutnya.
menandakan bahwa selama hidup di dunia kita itu sering membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, ini merupakan peristiwa hancurnya alam semesta. Nah, kalau di dalam ilmu fisika bisa menghitung berapa panasnya matahari. Nah, kalau dalam ilmu fisika bisa menghitung berapa diameter dari matahari. Dalam ilmu IPAS itu hanya bisa menghitung berapa kecepatan cahaya. Tapi ketika hari kiamat tidak ada yang bisa mengukur. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahad, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Tahu anai-anai? Tahu anai-anai? Apa? Haram. Maksudnya ya, manusia itu akan seperti itu, berterbangan, berhamburan. Nah, kemudian langit itu menjadi pecah belah. Dan ditentukan sangat kalah, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Jadi itu kiamat. Nah, jadi tanda-tandanya Rasulullah SAW keluar asap tebal. Ini kata Rasulullah, keluar asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab, dan terakhir keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia kepada mahsyar. Itu yang berkaitan dengan hari kiamat. Ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Ada yang ingin ditanyakan dari situ? Jelas. Ini fungsi iman kepada hari akhir, membuat seseorang meyakini bahwa manusia ada kehidupan yang jauh lebih abadi daripada dunia dan seisinya. Nah, ini fungsinya atau manfaatnya atau makna kita beriman pada hari akhir itu, untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia itu tidak selama-lamanya, ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Yang kedua, menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan di dunia. Nah, jadi dengan kita beriman pada hari akhir, hari kiamat ini, karena kita tahu ada kehidupan nanti setelah hidup di dunia ini dan akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita itu harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kalau kita sering meninggalkan sholat, maka akan pertanggungjawaban kita meninggalkan sholat itu. Ketika kita sering melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita perbuatkan. Yang sering meninggalkan sholat, yang mengabaikan Al-Quran, tidak mendengarkan nasihat, ya itu juga yang akan didapatkan mulai dari alam kubur sampai nanti di akhirat. Dia akan mendapatkan balasannya. Kemudian yang ketiga, membuat manusia itu menjadi pribadi yang lebih disiplin, taat dan patuh kepada perintah Allah. Nah, karena kita mengetahui hari kiamat seperti itu dasarnya, maka kita harus salah satu untuk menyelamatkan kita itu bertaat kepada Allah. Sementara seorang untuk memperbanyak amal soleh, jadi kita harus perbanyak amal soleh. Amal solehnya apa aja? Dia taat beribadah, kemudian sering berinfak, membantu orang, membuat orang bahagia, membuat orang senang, membantu yang lagi kesusahan, infak, zakat, bersedekah dan lain sebagainya. Itulah amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Kemudian dari nilai positifnya, manusia akan cenderung berbuat sesuai dengan penuh kehati-hatian. Maksudnya, kalau contoh, kalau mau main TikTok tapi nggak tutup aurat, matikan dulu ya, harus tutup aurat dulu. Nah, baru dia tutup. Nah itu, jadi kita itu harus berhati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan masuk dalam catatan yang negatif oleh malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Itu anak-anakku sekalian, jadi manfaat dan mana kita untuk mempelajari tentang hari akhir. Nah sekarang
Sebelum Pak Guru lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau ada, nah Pak Guru sekarang mau bagi kelompok dulu. Nah, nanti Pak Guru bagi 3 kelompok ya. Dari Dakaita nanti hitung 1, 2, 3. Kalau udah dapat 3 nanti di sana hitung 1 lagi, 1, 2, 3 gitu ya, hitung ya. Coba ulang, mulai Dakaita. 1. Nah, udah ya, udah siap ya. Pak Guru akan memutarkan video nanti. Tugasnya kalian nanti di kelompok ini akan mencatat hal-hal kenapa kita harus meyakini hari akhir. Kenapa kita harus meyakini hari akhir? Nah, di kelompok ini apa perilaku atau amalan yang mencerminkan iman pada hari akhir? Yang mencerminkan iman pada hari akhir. Nah, kemudian nanti di kelompok ini apa hikmahnya atau tujuannya kita mempelajari tentang hari akhir? Jadi sambil melihat videonya, sambil melihat tugasnya itu sambil dicatat. Jawabannya ada di video nanti. Ya, itulah gambaran hari kiamat. Semua itu hancur.
waktunya udah habis. Silakan mulai dari kelompok mana yang mau duluan? Ya. Ya, kelompok 2 dulu, maju. Silakan. Maju. Meningkatkan amal ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, sering bersedekah dan mengikuti perintah Allah, belajar amal yang baik. Ada yang bertanya? Dari temannya yang kelompok yang lain? Dia bertanya lagi. Ayo dari kelompok lain. Tanya dulu di kelompok di depan, sudah benar belum tuh? Sudah benarkah yang dirangkum atau yang ditulis oleh kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Kita kasih apa untuk kelompok 2? Sudah menyampaikan. Biarkan kembali. Biarkan kursinya. Biarkan kursinya. Biarkan kursinya. Ya, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 maju. Silakan kelompok 1 maju. Ayo maju dulu, maju dulu. Ya, ayo. Apa? Silakan tanya. Ayo, kelompok 1. Kenapa kita harus yakini bahwa hari kiamat itu akan datang? Karena dalam Al-Quran mengatakan apa? Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami ibu bingung nggak berarti videonya bagus itu. Setelah itu juga dijelaskan bahwa akan ada kehidupan yang kekal. Ya, ini makanya diperhatikan. Dan selesai, silakan salam dulu. Tutup. Nah, yang terakhir di kelompok 3. Silakan maju. Baik, selanjutnya Pak Guru ingin tahu dulu dari perhatikan sini. Dari apa yang disampaikan tadi, kita tadi udah melihat penyampaian Pak Guru, kemudian udah menonton video. Nah, Pak Guru ingin mengetahui bagaimana
kalian sudah memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Nah, Pak Guru di sini akan membacakan soal, nanti yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya. Nah, Pak Guru ingin tahu yang pertama, ada yang bisa menjelaskan makna iman pada hari akhir? Siapa bisa menjelaskan maknanya? Makna itu apa sih? Ya, makna itu kenapa kita harus beriman pada hari akhir? Ya, Hana, silakan. Ya, jadi kata Kakak Hana bahwa maknanya kita beriman pada hari akhir karena kita hidup di dunia ini tidak akan hidup kekal. Nah, pasti akan berakhir. Ya, kemudian yang kedua, Pak Guru tanya, tadi hari akhir ada berapa macam tadi? Ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kecil. Nah, yang kedua kiamat atau kiamat besar. Kenapa dikatakan kiamat kecil? Karena berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa atau musibah. Nah, gitu. Kemudian dikatakan kiamat besar karena apa? Berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Gitu. Nah, coba ya, siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda hari kiamat besar? Munculnya Imam Mahdi. Siapa lagi? Munculnya Dajjal. Apa lagi? Terbit matahari dari barat. Munculnya Isa putra Maryam. Apalagi di sini belum tanda-tanda hari kiamat besar. Apa? Yang di belakang. Munculnya hewan aneh. Di sini apa? Iya, tadi sudah ya. Ya, jadi sekarang kita sama-sama untuk merefleksikan, menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi yang pertama, dengan kita beriman pada hari akhir, tujuannya agar kita mengetahui bahwa kita hidup di dunia tidak akan selama-lamanya, pasti ada akhirnya. Nah, tadi di surat Al-Quran yang ada di video tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itulah mengapa hari kiamat itu atau hari akhir itu ada. Nah, kemudian dari hari kiamat itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kecil artinya itu berakhirnya kehidupan sebuah atau salah satu makhluk hidup, atau terjadi bencana alam, meletus gunung api dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau kiamat kubro, kiamat besar, itu berakhirnya kehidupan di alam semesta, baik di awan, di langit maupun di bumi, baik daratan maupun perairan, itu akan hancur lebur jadi satu. Ya, tadi tanda-tanda terjadinya kiamat sugro tadi ada macam-macam. Ini munculnya Ya'juj, kemudian munculnya Dajjal, munculnya
atau turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya binatang melata ternyata yang aneh, kemudian terbitnya matahari dari arah barat dan lain sebagainya. Itu pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan iman pada hari akhir. Nah, bagaimana dengan pembelajaran? Kita udah melihat PPT, kemudian nonton video. Gimana belajar seperti ini? Enak gak? Senang gak? Senang. Tapi semua pada diam, gak mau ngomong. Jadi kemudian untuk selanjutnya itu Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk diselesaikan. Nanti ketua kelas membagikan lembar kerjanya, ya kan, dikerjakan oleh kalian semua ya. Itu untuk tugasnya. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Sudah paham semuanya? Sudah paham, alhamdulillah. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama menutup dengan baca doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.